Usai diberangkatkan, jemaah haji Kloter 22 tiba di Asrama Haji Provinsi Jambi. Untuk menjaga integritas, Pemkot Jambi awasi oknum ASN yang terlibat judi online. Awasi pelaksanaan coklit, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi membuka posko pengaduan. Selamat sore pemirsa, hari ini Selasa 16 Juli 2024. Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Pramana. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya saudara, kita awali Jambi hari ini dengan informasi seputar haji. Setelah diberangkatkan pada 15 Juli malam, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi mengkonfirmasi jemaah haji yang tergabung dalam Kloter 22 akan tiba di Asrama Haji pada Selasa malam 16 Juli 2024. Setelah penyesuaian jadwal kedatangan karena adanya pergeseran waktu pemberangkatan dari siang ke malam hari untuk kelompok terbang 22 embarkasi Batam yang diberangkatkan pada tanggal 15 Juli 2024. Pihak kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mengkonfirmasi jemaah haji yang tergabung dalam Kloter 22 akan tiba di embarkasi haji antara Provinsi Jambi pada Selasa 16 Juli malam. PLH Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Zefni Ishak mengatakan jemaah Kloter 22 akan mulai masuk ke Asrama Haji pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat setelah diberangkatkan dari Batam. Total ada 446 orang jemaah haji termasuk petugas haji yang akan diterima di EHA Provinsi Jambi. Adapun rinciannya, 203 orang jemaah haji berasal dari kota Jambi, 232 orang jemaah haji berasal dari Sarolangun, serta 3 orang jemaah berasal dari Tebo. Sementara itu untuk kloter 23 hingga 28 secara bergantian tiba di Provinsi Jambi setiap hari, terhitung dari tanggal 17 hingga 22 Juli 2024. Ini ada sedikit pergeseran waktu ya untuk yang BTH 22 ini. Mereka mulai bergerak dari Madinah itu sekitar jam 10 malam ya. Jadi kemungkinan tiba di Batam itu kurang lebih jam 1-an ya, siang. Kemudian bertolak ke Jambi sekitar jam 5, jam 4 jam 5, nyampe ke asrama haji kita Jambi itu sekitar jam 6 sampai jam 7. Zefni juga menyampaikan, hingga saat ini belum ada informasi pergeseran waktu pemberangkatan untuk Kloter 23 hingga 28, seperti yang terjadi pada Kloter 22 Batam. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Kanwil Kemenak Provinsi Jambi memastikan bahwa 3.103 orang jemaah haji asal Provinsi Jambi secara umum dalam kondisi baik dan juga sehat jelang kepulangan ke tanah air. Di Masjid Kubah. Jelang kepulangan 3.103 orang jemaah haji Provinsi Jambi yang diberangkatkan secara bertahap dari Madinah pada 15 Juni 2024 malam, yang dimulai dari jemaah kelompok terbang 22. PLH Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Zefni Ishak memastikan seluruh jemaah haji Provinsi Jambi secara umum dalam kondisi baik dan sehat. Ini berdasarkan informasi yang diterima dari ketua kloter maupun petugas haji yang berada di Arab Saudi. Zefni menjelaskan, para jemaah khususnya untuk jemaah kloter 23 hingga 28 ada yang masih melakukan ibadah sunnah di Madinah, yakni melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi hingga berziarah ke Raudah. Sementara untuk para jemaah yang telah menyelesaikan ibadah arba'in sudah mulai melakukan persiapan pemulangan, mulai memantapkan kesiapan fisik hingga menyusun barang-barang bawaan sebelum nantinya diterbangkan ke tanah air. Untuk kondisi jemaah kita khususnya yang BTH 22 ini kan sudah mau dipulangkan hari ini tanggal 15 dalam kondisi baik-baik saja ya. BTH yang lainnya ini kan proses di Madinah, mereka juga dalam kondisi baik. Penyelenggaraan musim haji 1445 Hijriah, Provinsi Jambi memberangkatkan 3.118 jemaah ke Arab Saudi. 13 orang jemaah dinyatakan meninggal dunia serta 2 orang jemaah melakukan tanazul. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, saudara, hari ini merupakan jadwal kedatangan rombongan jemaah haji kloter 22 embarkasi Batam yang tergabung bersama jemaah haji Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun. Untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Edi Kusnadi langsung dari Kabupaten Sarolangun. Selamat sore, Edi. Edi, bagaimana kepastian jadwal kedatangan rombongan jemaah haji Sarolangun? Baik, selamat sore, Cynthia. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi dari Kementerian Agama dan Sarolangun bahwa ada pergeseran jadwal pemulangan yang seharusnya hari ini siang ini sudah berada di asrama haji. Namun ada kendala dengan kendala teknis sehingga jadwal pemberangkatan itu ditunda. Jemaah haji Kementerian Sarolangun itu sudah berangkat dari Jeddah itu tanggal jam 23 waktu Indonesia Barat tadi malam. Mereka sudah masuk ke pesawat melalui dan sudah berangkat ke embarkasi Batam. Ini jadwalnya itu berubah, yang seharusnya tadi hari ini sampai di Jambi ada pergeseran perubahan ini, yakni jadwalnya tiba pada pukul 19.45 sampai 20.45 itu masuk aula. Sementara jam 20.45 sampai 21.05 waktu Indonesia Barat pelepasan secara seremonial oleh pemerintah Provinsi Jambi. Sementara untuk jam 21.05 hingga 23.30 rombongan jemaah haji Kabupaten Sarolangun itu masuk asrama untuk istirahat. Sementara di jam 23 hingga jam 24.30 waktu Indonesia Barat rombongan jemaah Kabupaten Sarolangun akan diarahkan masuk bis. Sementara untuk tanggal 17 Juni dini hari sekitar jam 24.30 rombongan jemaah haji akan berangkat ke Sarolangun. Sementara di jam 3.30 rombongan jemaah haji dijadwalkan akan singgah dan sholat subuh di Masjid Mandi Angin. Selanjutnya jam 5.30 jemaah haji mulai masuk di bis melanjutkan jalan kembali ke Sarolangun. Dan diperkirakan jam 7.30 besok rombongan jemaah haji ini akan tiba di Kabupaten Sarolangun, akan disambut oleh pemerintah daerah dan rencananya akan dipusatkan di Masjid As-Sultan ini. Demikian, Cynthia. Kendala teknis seperti apa yang terjadi dan bagaimana tanggapan dari pihak Kementerian Agama, Edi? Ya, ini masalah teknis sampai hari ini kan belum ada informasi dari Kemenak. Ini mereka hanya menyampaikan bahwa ada pergeseran perubahan jadwal yang seharusnya hari ini masuk, namun dirubah nanti malam. Sementara untuk persiapan pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama Kementerian Agama sudah menyiapkan bis, dan tadi pagi rombongan penjemputan sudah berangkat dan menuju Kota Jambi. Selanjutnya nanti besok malam siang subuh nanti Kemenak bersama rombongan akan tiba dan kembali menyambut di Masjid As-Sultan ini. Demikian, Cynthia. Lalu untuk persiapan sudah berapa persen dan apakah ada kendala menjelang persiapan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyambut kedatangan rombongan, Edi? Kalau untuk masalah kendala tidak ada kendala yang dihadapi dalam melakukan penjemputan ini. Penjemputan ini sama prosesnya seperti pelepasan kemarin, di mana nanti secara seremonial akan diterima di Masjid As-Sultan ini bersama rombongan. Kemenak juga sudah menghimbau kepada pihak keluarga agar tidak menjemput jemaah haji ke asrama haji maupun ke bandara. Demikian. Baik, terima kasih Edi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lainnya, saudara, akibat kecanduan judi online, seorang pria nekat menggelapkan motor adik kandungnya. Tersangka berhasil diamankan tim Opsnal Reskrim Polres Kerinci di SPBU Desa Koto Lebu, Kecamatan Pondok Tinggi, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Seorang pemuda berinisial FA, warga desa Sungai Bungkal, Kecamatan Koto Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, tega menggelapkan motor adik kandungnya akibat kecanduan judi online jenis slot. Modus pelaku awalnya hanya meminjam motor korban, namun motor yang dipinjam pelaku tidak kunjung dikembalikan sehingga korban melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Ferry Prasetyawan mengatakan, setelah dilakukan penyelidikan, pelaku menggadaikan motornya di daerah Indrapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pelaku berhasil diamankan oleh Satuan Opsnal Reskrim Polres di Desa Koto Lebu, Kota Sungai Penuh, saat akan menuju perjalanan keluar daerah. Dan selanjutnya untuk modus operandi, yaitu pelaku menggadaikan barang bukti
BB tersebut kepada temannya inisial RP yang berada di Indrapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian untuk motifnya sendiri yaitu pelaku tersebut sering bermain judi online. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 376 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman paling lama 4 tahun kurungan penjara. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Jambi saat ini terus mengawasi oknum aparatur sipil negara yang bermain judi online. Bahkan, pemerintah juga akan membentuk tim Satgas Pemberantasan Judi jika ditemukan kasus tersebut. Hingga kini pemerintah Kota Jambi masih terus melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara ASN agar tidak bermain judi online. Hal itu sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. ASN diminta untuk fokus pada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi, Pahlewi, mengatakan akan membentuk tim Satgas jika ada ASN yang terlibat judi online. Sejauh ini belum ditemukan ASN Pemkot Jambi yang terlibat judi online. Pemkot Jambi juga masih menunggu laporan dari pemerintah pusat yang menelisik sebaran ASN yang bermain judi online. ASN akan terus diawasi dan disanksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku jika terlibat kasus tersebut. Pasal 3 ayat Z itu terkait dengan integritas perilaku dari ASN itu memang harus memiliki kewajiban terhadap masyarakat sekitar. Nah, apabila ditemukan ASN Kota Jambi terlibat dalam judi online, nah kita masukkan dulu ke ranah APH. Inspektorat Kota Jambi juga telah bersurat ke setiap organisasi perangkat daerah agar membuat surat pernyataan terhadap pegawainya agar tidak bermain judi online. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, menjelang Pilkada 2024, Dukcapil Kota Jambi kembali menerima ribuan belangko cetak KTP dari pemerintah pusat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, selain mengawasi secara langsung tahapan coklit yang dilakukan oleh Pantarlih, Bawaslu juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang tidak dicoklit. Posko ini untuk memastikan masyarakat yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Muaro Jambi membuka posko pengaduan untuk mengawal hak pilih pada masa berlangsungnya pencocokan dan penelitian data pemilih yang sedang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Posko pengaduan dibuka oleh Bawaslu untuk memastikan warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 dapat menggunakan hak pilihnya. Bawaslu berharap partisipasi aktif masyarakat untuk dapat mengecek namanya di data penduduk potensial pemilih pilkada. Bagi mereka yang tidak masuk dalam DP4 maupun yang belum dicoklit hingga saat ini, bisa melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu tingkat desa, kecamatan, dan Bawaslu Kabupaten atau ke KPU agar bisa ditindaklanjuti untuk dicoklit. Posko ini kami mengharapkan kepada masyarakat yang mungkin kemarin pada waktu pemilu namanya ada di daftar pemilih dan menggunakan hak pilihnya, namun pada saat pencoklitan untuk pilkada ini apabila terdapat warga kita yang namanya tidak ada ataupun tidak didatangi oleh Pantarlih, kami persilakan untuk melaporkan. Hingga di hari ke-22 masa pencocokan dan penelitian data pemilih, Bawaslu belum menerima laporan dari masyarakat maupun temuan di lapangan terkait adanya Pantarlih yang menggunakan jasa joki. Pengawasan coklit akan terus dilakukan hingga berakhirnya tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih yakni pada 24 Juli mendatang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi saat ini menganggarkan dana hibah untuk pelaksanaan pilkada serentak sebesar 45,5 miliar rupiah lebih. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan secara langsung oleh kontributor TVRI Jambi Azam Afnan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Selamat sore, Azam. Nantinya untuk penerima anggaran sebesar 45 miliar lebih ini nantinya untuk instansi apa saja, Azam? Ya, Siska dan pemirsa di rumah dapat
kami informasikan bahwa pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ini telah menganggarkan dana hibah untuk pelaksana maupun untuk pengamanan. Anggaran dana hibah yang telah disiapkan pemerintah di APBD murni Kabupaten Muaro Jambi itu mencapai 45.566.375.800 rupiah. Besaran anggaran ini tidak hanya untuk penyelenggara baik itu KPU maupun Bawaslu, namun juga untuk pengamanan seperti TNI dan Polri. Untuk anggaran sendiri, pemerintah telah menyalurkan kepada penyelenggara pilkada tahun ini seperti KPU dan Bawaslu. Sebelumnya pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar 40% untuk KPU, yakni senilai 12.526.550.000 rupiah. Sementara untuk pengawas pemilu ataupun Bawaslu, yakni sebesar 3.720.000 rupiah. Penyaluran anggaran tersebut dilakukan oleh Pemda Muaro Jambi pada akhir tahun 2023 lalu. Dan dapat informasi yang kami sampaikan terbaru, Pemda juga telah menyalurkan anggaran 60% sisa dari ketersediaan anggaran, yakni untuk penyelenggara pemilu yakni KPU, yakni sebesar 18.789.825 rupiah. Sementara untuk Bawaslu sendiri, sisa anggaran yang disalurkan yakni mencapai 5.580.000 rupiah. Artinya secara total baik itu KPU maupun Bawaslu masing-masing anggaran yang diterima oleh penyelenggara untuk KPU sendiri mencapai 31.316.375.800 rupiah. Sementara untuk Badan Pengawas Pemilu, anggaran yang disalurkan Pemda yaitu mencapai 9.300.000 rupiah. Ya, Siska. Baik, Azam, apakah besaran anggaran yang sudah dihibahkan oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi ini sudah termasuk untuk pelaksanaan PSU nantinya? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima dari Kepala Badan Kesbangpol Muaro Jambi, anggaran 45.566 juta tersebut hanya untuk pelaksanaan pilkada serentak yang berlangsung pada tanggal 27 November nantinya. Untuk pelaksanaan PSU belum bisa dianggarkan karena pemerintah bersama penyelenggara masih fokus untuk pelaksanaan untuk menyukseskan untuk 27 November mendatang. Apabila terjadi PSU di Kabupaten Muaro Jambi, tentu pemerintah akan kembali rapat bersama pihak penyelenggara untuk mengetahui berapa besaran anggaran yang akan dibutuhkan untuk pelaksanaan PSU. Ya, anggaran 25 miliar lebih ini hanya untuk pelaksanaan pilkada 27 November mendatang. Sedikit informasi, Siska, untuk anggaran pengamanan sendiri sejauh ini belum ada yang terrealisasi karena Kesbangpol yang menjadi instansi pengelola anggaran dana hibah tersebut belum dapat merealisasikan karena masih menunggu ajuan penganggaran dari pihak TNI dan Polri, maksud kami. Untuk masing-masing anggaran sendiri, untuk TNI berjumlah 950 juta rupiah, sementara untuk Polri mencapai 4 miliar rupiah. Sejauh ini belum ada anggaran yang terrealisasi untuk pengamanan yang disalurkan oleh Pemda Muaro Jambi. Ya, Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Azam Afnan yang melaporkan terkait dengan anggaran untuk pilkada di Kabupaten Muaro Jambi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Azam. Saudara, jelang pilkada serentak di tahun 2024 kali ini, ketersediaan belangko cetak KTP elektronik di Kota Jambi saat ini mencukupi. Bahkan, Dukcapil Kota Jambi mendapatkan sebanyak 8.000 belangko tambahan dari pemerintah pusat. Dalam waktu demokrasi pemilihan kepala daerah akan segera berlangsung. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyukseskan Pilkada serentak 2024, termasuk perekaman KTP elektronik terhadap pemilih pemula. Selain itu, ketersediaan belangko juga menjadi penting dalam proses perekaman KTP.
Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi Dirwan Ilyas mengatakan, saat ini kebutuhan belangko cetak KTP masih cukup. Ada sekitar 13.000 belangko yang tersedia karena baru mendapat tambahan sebesar 8.000 belangko dari pemerintah pusat. Diperkirakan ketersediaan belangko tersebut cukup hingga 2 bulan ke depan. Jika persediaan mulai menipis, pihaknya langsung meminta ke pemerintah provinsi atau ke pemerintah pusat untuk penambahan. Minggu kemarin kondisi belangko 8.500. Nah kemarin saya kan hari Jumat ke Jakarta dikasih belangko oleh Kementerian 8.000. Jadi kondisi belangko hari ini 8.560. Dukcapil Kota Jambi juga terus berupaya melakukan upaya jemput bola untuk mengejar target perekaman KTP elektronik pada pemilih pemula. Ada sekitar 6.000 pemilih pemula yang masih belum melakukan perekaman. Joko TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, hari pertama masuk sekolah, Sekolah Dasar Negeri 2 Sarolangun menyambut 100 siswa baru dengan program yang menyenangkan dengan semangat kebersamaan. Hari pertama tahun ajaran baru 2024-2025, 100 orang siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Sarolangun menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sarolangun Rusdianti mengatakan, MPLS ini merupakan program transisi anak didik dari jenjang PAUD ke jenjang sekolah dasar dengan cara yang menyenangkan. MPLS dan MPLK akan berlangsung selama 2 pekan. Di pekan pertama, pihak sekolah akan menerapkan MPLS yakni pengenalan lingkungan kepada anak didik, termasuk berkenalan dengan guru, ruangan kelas, maupun fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Sementara itu, untuk pekan kedua akan menerapkan program masa pengenalan lingkungan kelas atau MPLK dengan pola pembelajaran di sekolah dasar. MPLK akan membantu siswa beradaptasi dengan metode pembelajaran baru di sekolah. Di situ kita punya program namanya MPLK dan MPLS. Nah, dari 2 program itu, guru-guru menyusun jadwal di dalam kelas. Apa sih yang mereka lakukan berkaitan dengan transisi. Nah, bagaimana guru-guru di sini masih menyerupai guru-guru mereka di PAUD. Jadi anak-anak tidak terkejut, ini loh sekolah dasar gitu. Jadi mereka di pendekatan dulu secara emosional, diajak bermain bersama, mengenal gurunya dengan baik. Selama masa MPLS dan MPLK, pihak sekolah mengajak orang tua untuk berperan aktif dalam mendampingi anak didik, agar masa transisi dari PAUD ke SD menjadi pengalaman yang menyenangkan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun melakukan sidak ke sejumlah sekolah SD dan juga SMP di hari pertama masuk usai libur sekolah. Hal ini dilakukan untuk bisa memastikan tingkat kehadiran tenaga pendidik. Sidak yang dilakukan tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun untuk menyisir sejumlah sekolah dasar dan SMP yang menjadi contoh tingkat kehadiran pada hari pertama masuk sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Arsyad mengatakan, sidak ke sekolah pasca libur panjang sebagai bentuk monitoring dan evaluasi di tahun ajaran 2024-2025. Selain itu, pihaknya ingin memastikan pelaksanaan program masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dilaksanakan pihak sekolah. MPLS merupakan momen kebersamaan siswa baru untuk saling mengenal, termasuk mengenal guru dan lingkungan sekolah, agar dalam proses pembelajaran nantinya dapat belajar dengan baik. Arsyad menjelaskan dari hasil sidak yang dilakukan di beberapa sekolah, pihaknya menemukan tingkat kehadiran tenaga pendidik mencapai 100%. Kalau untuk beberapa samping kita, terutama di SD 2 Sarolangun ini memang SD yang luar biasa, yang terbaik, sehingga hari ini pada guru dan pendidikan dan tenaga pendidikan juga semua hadir. Nah, itu akan kita beri sanksi. Libur yang tidak sesuai dengan izin libur, izin cuti, izin tidak masuk, akan nanti kami menerima laporan dari Kapsek, akan kita tindak lanjuti dengan sanksi-sanksi sesuai dengan aturan pokok KP nomor 5 tahun 2014. Secara umum, tingkat kehadiran tenaga pendidik belum direkap secara menyeluruh, karena tim terbagi di 11 kecamatan. Bagi guru ASN dan P3K yang absen tanpa alasan yang jelas akan diberlakukan sanksi disiplin. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Seluruh satuan sekolah dasar di Kota Jambi telah memasuki ajaran baru tahun 2024. PJ Wali Kota Jambi minta seluruh kepala sekolah agar memperbaiki sarana dan prasarana untuk kenyamanan belajar. Tahun ajaran baru 2024 telah dimulai sejak 15 Juli Senin kemarin. Seluruh satuan sekolah telah melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah pada siswa didik baru.
Sebelum melakukan aktivitas belajar mengajar, seluruh kepala sekolah harus memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana untuk belajar. Hal itu dikatakan oleh penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi saat meninjau Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi. Penjabat Wali Kota masih melihat adanya fasilitas di sekolah yang kurang layak dan harus dibenahi. Kepala sekolah bisa mengajukan ke Dinas Pendidikan Kota Jambi untuk pengajuan atau permohonan fasilitas yang dibutuhkan siswa. Sehingga dengan fasilitas dan sarana yang mendukung dapat membuat siswa belajar dengan aman dan nyaman. Dan kepala sekolah melihat kembali meninjau sarana prasarana yang dirasa kurang harus segera melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi supaya tadi pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan itu nyaman dalam melaksanakan pembelajaran di SD 212. Diharapkan proses belajar mengajar di sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama di Kota Jambi dapat berjalan aman dan lancar. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri pengukuhan ratusan kepala desa dan juga tim penggerak PKK se-Kabupaten Kerinci. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri pengukuhan 271 kepala desa beserta tim penggerak PKK se-Kabupaten Kerinci untuk memperpanjang masa jabatan. Al-Haris juga berharap dengan dikukuhkannya ratusan kepala desa di Kabupaten Kerinci ini untuk dapat meningkatkan semangat pekerja dalam membangun desa. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri pengukuhan 271 orang kepala desa beserta ketua penggerak PKK Desa se-Kabupaten Kerinci untuk perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Pengukuhan dan penyerahan SK perpanjangan masa jabatan 271 orang kepala desa dilakukan langsung oleh penjabat Bupati Kerinci Asraf. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Salah satunya berisi tentang adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 2 tahun, dari semula 6 tahun kini menjadi 8 tahun. Jadi pagi hari ini kita telah mengukuhkan masa jabatan kepala desa yang semulanya dalam Undang-Undang Nomor 6 2014 itu masa periodenya itu selama 6 tahun. Nah, dengan Undang-Undang Nomor 3 2024 maka ada pertambahan 2 tahun masa jabatan desa itu. Nah, oleh karena ini secara hukum harus dikukuhkan, maka kita perlu mengukuhkannya. Al-Haris berharap kepada ratusan kepala desa di Kabupaten Kerinci yang telah dikukuhkan agar dapat terus berinovasi dan meningkatkan semangat bekerja untuk membangun desa. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Gubernur Jambi membuka secara resmi turnamen futsal Himsak Cup 2 di Gedung Olahraga Kota Sungai Penuh. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh kalangan siswa tingkat SLTA dan mahasiswa yang ada di Kabupaten Kerinci serta Kota Sungai Penuh. Turnamen futsal Himsak Cup 2 resmi dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Acara tersebut diikuti oleh seluruh siswa tingkat SLTA serta mahasiswa yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kegiatan tersebut diselenggarakan selama 5 hari, mulai tanggal 14 hingga 16 Juli 2024. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah positif yang akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengembangkan potensi siswa dan mahasiswa Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, serta akan siap bersaing sesuai dengan perkembangan zaman nantinya. Saya bangga sekali hari ini bahwa turnamen Himsak 2 ini kolaborasi mahasiswa yang dari Kota Sungai Penuh dan mahasiswa dari Kota Kerinci. Artinya mahasiswa membuat suatu langkah positif karena mereka bersatu padu bersama-sama. Tidak ada beda kota dan Kota Kerinci. Artinya adalah dari mahasiswa ini lahir SDM yang akan unggul nantinya. Al-Haris juga mengimbau kepada seluruh peserta turnamen Himsak Cup 2 agar selalu menjunjung tinggi sportivitas, sehingga dapat terwujudnya turnamen Himsak Cup 2 yang sukses dan berjalan dengan lancar nantinya.
Pada kegiatan tersebut, Gubernur Jambi juga didampingi PJ Bupati Kerinci, Sekda Kota Sungai Penuh, dan Dim 0417, serta seluruh SKPD di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 271 kepala desa beserta Ketua Penggerak PKK Desa se-Kabupaten Kerinci dikukuhkan untuk perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun. PJ Bupati Kerinci juga berharap bahwa kepala desa dapat terus berinovasi dan juga bekerja dengan penuh integritas, profesional, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penjabat Bupati Kerinci Asraf mengukuhkan 271 orang kepala desa beserta Ketua Penggerak PKK Desa se-Kabupaten Kerinci untuk perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Penjabat Bupati Asraf mengatakan, perpanjangan masa jabatan kepala desa ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam memastikan keberlangsungan pembangunan yang semakin mantap, yakni maju, aman, nyaman, tertib, amanah, dan profesional, sesuai dengan visi dan misi Provinsi Jambi. Peran kepala desa sangat penting terutama di dalam pergerakan roda pemerintahan, menjaga kesejahteraan dan harmonisasi kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan landasan hukum yang kuat bagi perpanjangan jabatan kepala desa. Ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pembangunan desa yang semakin mantap, yakni maju, aman, nyaman, tertib, amanah, dan profesional di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjabat Bupati Kerinci Asraf berharap para kepala desa untuk dapat terus berinovasi dan bekerja dengan penuh integritas, profesional, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pengukuhan berlangsung di lapangan kantor Bupati Kerinci Bukit Tengah, Kecamatan Siulak. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Wakil Bupati Batanghari Bahtiar membuka Job Fair Tangguh 2024. Acara yang digelar di Gedung GOR BSC Muara Bulian diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka pengangguran di Batanghari. Pemkab Batanghari menggelar Job Fair Tangguh 2024 di GOR BSC Muara Bulian Selasa siang 16 Juli 2024. Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Batanghari itu cukup mendapat antusias dari masyarakat, khususnya para pencari kerja. Ada 12 perusahaan yang ikut serta dalam job fair tersebut. Langkah ini dilakukan pemerintah sebagai bentuk memfasilitasi masyarakat yang masih berstatus pencari kerja. Wakil Bupati Batanghari Bahtiar mengatakan, momentum ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mensiasati menekan angka pengangguran di Kabupaten Batanghari. Wabub berharap perusahaan yang berpartisipasi pada job fair ini bisa mengakomodir para pencari kerja untuk mendapatkan kesempatan bekerja sesuai bidang yang dibutuhkan di perusahaannya. Pertemuan antara pencari kerja dengan dunia usaha penyedia pekerja itu yang perlu kita apresiasikan secara bersama. Mudah-mudahan keterbukaan ya, informasi pekerjaan ini dapat diserap dan informasi sampai ke tengah-tengah masyarakat kita dengan dunia penyerapan tenaga kerja. Job fair ini akan berlangsung selama 3 hari ke depan. Bagi perusahaan yang belum hadir dalam event ini diimbau dapat berkontribusi atau ikut serta membuka tempat atau stand di lokasi job fair guna memberikan kesempatan terhadap calon tenaga kerja berkarir di perusahaannya. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Wakil Gubernur Jambi membuka MTQ tingkat Kabupaten Tebo yang ke-20 di Kecamatan Tengah Ilir. Wakil Gubernur Jambi berharap bahwa MTQ tingkat Kabupaten Tebo ini mampu menjadi pintu gerbang untuk bisa memotivasi dan menginspirasi masyarakat agar terus menggali, memahami, dan juga mengimplementasikan isi kandungan Al-Quran di kehidupan sehari-hari. MTQ tingkat Kabupaten Tebo ke-20 di Kecamatan Tengah Ilir yang diselenggarakan di Desa Magupe secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani didampingi pejabat Bupati Farial Adiputra. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan musabakoh tilawatil Quran bukan sekedar lomba untuk mencari qori-qoriah dan hafiz-hafizah terbaik, tapi merupakan suatu upaya konkret umat Islam untuk menggali nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Al-Quran agar dijadikan pedoman hidup. Wagub Abdullah Sani juga menyampaikan pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik,
sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender. Ini menjadi salah satu tujuan pembangunan Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi juga mengapresiasi atas terselenggaranya MTQ tingkat Kabupaten Tebo yang terus konsisten dan berkomitmen membumikan Al-Quran melalui penyelenggaraan MTQ yang berkualitas, mulai dari tingkat desa, lurah, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Wagub Abdullah Sani juga berharap MTQ tingkat Kabupaten Tebo ini mampu menjadi pintu gerbang untuk memotivasi dan menginspirasi masyarakat. Apa yang menjadi tujuan dari musyawarah dewan kehormatan tercapai? Di antaranya adalah pertama adalah untuk menumbuh kembangkan rasa cintanya masyarakat kepada Al-Quran. Bukan saja membacanya ya, cinta baca cintai Al-Quran. Sehingga dalam konteks musyawarah kita tahu banyak kabarnya. Sementara itu, PJ Bupati Tebo Faril Adiputra juga berharap pelaksanaan perhelatan Akbar MTQ ini, masyarakat Kabupaten Tebo lebih memahami dan mencintai Al-Quran. Pemerintah Kabupaten Tebo akan terus mendukung kegiatan bidang keagamaan. Kedepan, kegiatan MTQ akan diselenggarakan lebih baik lagi. PJ Bupati juga menjelaskan perhelatan MTQ ini juga sebagai ajang seleksi para kori-koriah Kabupaten Tebo agar bisa berprestasi di tingkat provinsi dan sebagai upaya memperbaiki peringkat MTQ Kabupaten Tebo di tingkat Provinsi Jambi. Kita saat ini melaksanakan MTQ. Ini guna untuk menyaring anak-anak kita untuk kita tingkatkan lagi kemampuannya dan tingkatkan para Kori dan Korea nanti yang terpilih di musyawarah ini akan digodok kembali, akan ditingkatkan lagi kemampuannya dalam menelah. Kegiatan yang dihadiri ribuan masyarakat juga menampilkan tari massal dari para pelajar di Kecamatan Tengah Ilir. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Sekda Budi Hartono membuka pelatihan budidaya ikan bagi kelompok tani ikan di Kabupaten Muaro Jambi. Pelatihan ini sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi ikan di Muaro Jambi. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kelompok pembudidaya ikan bagi para petani ikan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, pemerintah kabupaten menggelar pelatihan bagi kelompok pembudidaya ikan yang ada di 11 kecamatan. Pelatihannya dipusatkan di salah satu hotel di Kota Jambi berlangsung selama 3 hari, dimulai kemarin tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 2024. Selain memberikan tata cara budidaya ikan dengan baik, pelatihan ini juga memberikan pengetahuan bagaimana cara membuat pakan ikan yang berkualitas dan langkah pembasmi hama. Sekda Budi Hartono mengatakan, dengan pelatihan ini dapat meningkatkan produksi ikan di Muaro Jambi yang berdampak positif bagi pendapatan para petani. Pemerintah kabupaten juga memastikan pasar bagi petani ikan untuk memasarkan hasil panen. Bisa mengolah, membuat pakan ikan yang murah dan berkualitas, kemudian bagaimana cara untuk mengakses pasar, untuk menanggulangi hama penyakit dan lain sebagainya. Dan itu akan diberikan pemahaman keterampilan terhadap semua itu, yang narasumbernya memang orang-orang yang ahli dan terpercaya. Sekda berharap adanya pelatihan yang tengah berlangsung saat ini. Kedepan persoalan pakan ikan yang harganya jauh tinggi dapat diatasi. Dengan pengetahuan para petani ikan untuk membuat pakan ikan yang baik dan benar, sehingga petani ikan dapat merasakan keuntungan maksimal dari hasil panen. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Ditres Narkoba Polda Jambi memusnahkan 4 kg sabu senilai 5,2 miliar rupiah. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Musim kemarau yang terjadi saat ini diklaim oleh BPBD Batanghari belum begitu berdampak terhadap ancaman bencana. Namun bagaimana langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah kabupaten guna mencegah ancaman bencana? Kita akan terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ade Juniawan, langsung dari Kabupaten Batanghari. Selamat sore, Ade. Ade, sejauh ini langkah apa saja yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengantisipasi ancaman bencana di musim kemarau?
Ya, selamat sore Cynthia. Terima kasih bagi pemirsa TVRI Jambi. Dapat saya laporkan untuk saat ini upaya-upaya yang dilakukan pihak BPBD saat ini dalam mengantisipasi bencana kemarau atau dampak dari kemarau terhadap beberapa bencana yang perlu diantisipasi, yakni karhutla dan kekeringan sendiri, di mana BPBD saat ini telah melakukan pembentukan tim pemantau di 8 kecamatan. Nantinya tim pemantau ini bekerja untuk melakukan pemantauan atau pengecekan di setiap wilayah-wilayah yang ada di 8 kecamatan di Kabupaten Batanghari, guna mengantisipasi apabila terdapat titik-titik api ataupun kejadian kekeringan atau kesulitan air bersih yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Nantinya petugas atau tim pemantau yang ada di 8 kecamatan tersebut akan melakukan laporan atau menyampaikan laporan kepada pihak BPBD untuk melakukan upaya-upaya atau langkah-langkah tindak lanjut apabila terjadi hal-hal atau bencana yang terjadi dari wilayah-wilayah tersebut. Dan saat ini juga pihak BPBD terus mengoptimalkan berbagai upaya lainnya, yakni untuk membentuk atau mempersiapkan status siaga karhutla. Namun saat ini pihak BPBD sendiri tengah menunggu atau surat keputusan dari Bupati Batanghari terkait penetapan dari status tersebut. Dan hingga saat ini sendiri belum ada juga ditemukan atau titik api ataupun bencana lainnya seperti kekeringan yang ada di 8 kecamatan, dan namun ini tetap dilakukan berbagai antisipasi agar nantinya bencana-bencana dari dampak kemarau tersebut tidak terjadi atau terulang kembali seperti di tahun 2023 lalu yang sempat terjadi bencana karhutla maupun kekeringan cukup tinggi di Kabupaten Batanghari. Cynthia. Lalu apakah sudah dipetakan wilayah mana saja yang rawan terjadi karhutla dan kekeringan, Ade? Ya, berdasarkan dari pemetaan atau pemantauan titik-titik wilayah yang dianggap cukup rawan terhadap bencana karhutla maupun kekeringan ada di 2 kecamatan, yakni di Kecamatan Bajupang maupun Kecamatan Batin 24. Mengapa? Karena di wilayah tersebut terdapat wilayah hutan atau lahan yang cukup luas, sehingga dikhawatirkan dampak atau potensi kebakaran hutan dan lahan maupun ancaman kekeringan sendiri bisa dapat terjadi di wilayah tersebut. Dan itu pun akan menjadi titik fokus pihak BPBD nantinya untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dini dalam pencegahan karhutla maupun kekeringan sendiri. Cynthia. Terima kasih Ade atas laporan Anda. Pemerintah Kabupaten Batanghari terus melakukan langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan. Selamat bertugas kembali dan selamat sore. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, sepanjang 6 bulan terakhir, PT Jasara Harja Cabang Jambi telah memberikan santunan sebesar 5 miliar rupiah kepada para korban laka lantas. Santunan yang diberikan kepada korban meninggal dunia hingga luka-luka akibat kecelakaan. Guna membantu meringankan musibah kepada para korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, Jasara Harja telah memberikan santunan uang sebesar 5 miliar rupiah kepada korban laka lantas sepanjang 6 bulan terakhir. Pemberian uang santunan itu diberikan kepada para korban laka lantas dari yang mengalami luka ringan hingga berat, serta diberikan kepada keluarga korban laka lantas yang meninggal dunia. Kepala Operasional Jasara Harja Dwi Restu Handoyo mengatakan, dalam rangka menyambut operasi Patuh Sigijai 2024, diharapkan menjadi pemicu para pengendara agar lebih mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara, dengan melengkapi dokumen kendaraan serta menggunakan alat keselamatan. Dengan melengkapi dokumen tersebut, masyarakat yang terlibat kecelakaan nantinya dengan mudah diberikan santunan berkat sistem yang dibangun antara Jasara Harja, kepolisian, dan rumah sakit. Namun untuk mengklaim asuransi sosial tersebut, pihak Jasara Harja meminta masyarakat untuk taat dan sadar hukum. Kami selalu menghimbau setiap pengajuan pasti kami cek dan kami edukasi, kami himbau. Dan terima kasih kepada Polda Jambi yang sudah mensupport terhadap kepatuhan tersebut. Sampai dengan Juni kemarin semester 1 bahwa santunan Jasara Harja itu kurang lebih turun dari year on year tahun lalu. Diharapkan dengan memberikan santunan ini dapat meringankan beban kepada para pengendara yang mengalami kecelakaan dan diharapkan menjadi pemicu masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara. Asar TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pengelola gedung Mahligai menutup sementara kafe di lantai 12. Kebijakan tersebut buntut dari insiden tewasnya seorang wanita yang melompat dari lantai paling atas dari gedung tersebut.
Pasca insiden tewasnya mahasiswi berinisial SAS usai melompat dari lantai 12, pihak pengelola gedung Mahligai Bank 9 Jambi menutup kafe di lantai tersebut. Tujuannya untuk mempermudah proses penyelidikan polisi terkait kasus tewasnya mahasiswa tersebut. Selain menutup kafe, pihak pengelola juga akan meningkatkan pengamanan gedung di lantai 12. Pengelola memastikan keamanan di lantai 12 sudah mumpuni dan memiliki pagar keliling mencapai ketinggian 1,5 meter. Kita sudah serahkan kepada Kapolsek Selain Pura, itu semuanya kita serahkan. Ini karena yang terkait yang kita kan, dan semua itu sudah kita serahkan kepada pihak polisian. Sementara itu polisi memastikan SAS tewas bunuh diri. Hal itu berdasarkan temuan polisi, korban sedang mengalami depresi. Ya, kejadian tadi malam ada peristiwa seorang perempuan berinisial SAS telah ditemukan meninggal dunia diakibatkan jatuh ataupun menjatuhkan diri dari lantai 12. Seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Jambi ditemukan tewas di area parkiran Bank 9 Jambi pada Minggu malam. Berdasarkan penyelidikan polisi, mahasiswi tersebut tewas usai lompat dari lantai 12 gedung Mahligai Bank 9 Jambi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi memusnahkan 4 kg sabu senilai 5,2 miliar rupiah. Barang haram tersebut disita dari komplotan kurir dan pengedar seorang diantaranya merupakan ASN di Provinsi Riau. Sebelum dimusnahkan, barang bukti narkoba diperiksa keasliannya oleh tim Bidokes Polda Jambi. Barang haram sabu seberat 4 kg ini dimusnahkan dengan cara dicampur menggunakan cairan deterjen. Barang haram tersebut merupakan barang bukti sitaan dari satu laporan dengan 5 orang tersangka. Dari 5 orang tersebut, 1 diantaranya merupakan ASN di Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Riau. Pemusnahan ini merupakan bagian upaya memberantas peredaran narkoba agar tidak disalahgunakan. Dari pemusnahan ini, polisi menyelamatkan kurang lebih 20.000 jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Ini kita laksanakan dengan tujuan agar semua barang bukti yang ada di kita ini bisa aman. Sebelum kita musnahkan, kita sudah melakukan penyisihan, penimbangan untuk diajukan pada saat persidangan. Pemusnahan merupakan bagian dari proses pemberkasan para tersangka. Selain para tersangka, pemusnahan disaksikan oleh jaksa penuntut umum dan pengacara tersangka. Akibat perbuatannya, 5 orang tersangka tersebut dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkoba dengan ancaman kurungan penjara hingga seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Probana. Dan saya Vida Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.